pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial masih bersama dengan Bang Mirza. Ya, Bang Mirza, kita yes. lanjutkan tadi terkait jumlah kursi legislatif yang berkurang. Abang juga bilang, kok saya sih maunya ditambahin, jangan dikurangin, gitu ya. Apakah sudah ada nih ya konsolidasi lintas parpol yang sudah Anda lakukan, Bang, sebagai ketua Partai Gerindra Lampung sendiri? Sudah beberapa minggu, 1-2 minggu yang lalu kita antar parpol udah ngobrol-ngobrol, sudah sepakat, sudah buat pernyataan untuk menolak pengunduran kursi itu, dan sudah disampaikan ke gubernur dan ke KPU RI gitu. Gimana Bang tanggapannya? Sudah ada tanggapan belum? Kan itu jadi pertimbangannya KPU atau KPU RI untuk memutuskan tanggal 9 nanti ya, sama-sama berdoa aja. Semoga kursinya tetap gitu. Tetapnya di 85 kursi 85 ya. Oke, kita beralih sedikit, Bang. Ya. Ngomongin politik terus ya kan? Ini kita beralih sedikit, Bang. Ya. Oke, Abang kan juga sebenarnya tadi sudah Kristi sentil juga di awal ya. Abang dulunya juga pengusaha gitu ya, masuk ke himpunan pengusaha muda Indonesia. Dan Abang juga cukup konsen mengembangkan startup digital gitu ya. Menurut Abang, gimana sih perkembangan startup di Provinsi Lampung? Apakah sudah oke atau sudah seperti ini mah udah gambaran saya dari dulu nih emang seperti ini gitu. Saya di Lampung sebenarnya sangat luar biasa ya. Banyak anak-anak muda di sini ya punya semangat motivasi untuk ngebangun startup gitu, untuk membangun startup. Saya sering keliling-keliling lihat-lihat bisnis-bisnis yang mereka mau buat. Ya, cuman memang belum ada satu yang muncul secara besar aja. Tapi saya yakin kalau ini dipertahankan ya, suasana ini ekosistemnya kan ekosistemnya mulai dibentuk, sudah mulai membesar. Ini dalam beberapa tahun ke depan akan ada startup yang kuat dari Lampung. Gitu. Tapi Abang melihat perkembangannya cukup oke ya? Cukup oke. Lampung sangat-sangat oke anak mudanya. Apakah Bang Mirza sendiri juga sempat nih terjun gitu ya untuk kayak ya setidaknya memberi edukasi atau pembinaan untuk si pengusaha-pengusaha muda? Iya, ada beberapa. Saya sama adik saya kan, adik saya memang dia expertise-nya di startup gitu. Lalu ketika Abang memberikan edukasi gitu, tanggapan mereka seperti apa? Ya. Abang ini kan sebenarnya juga pengusaha. Bagaimana? Iya, mereka senang kan, karena startup ini rata-rata, terutama Lampung ya, artinya minim pengalaman gitu, ya, mendapatkan masukan, bimbingan dari orang yang sudah pernah duluan terjun ya, gitu terjun, jatuh juga gitu. Ya, mereka senang. Ya, baik. Oke, kita beralih lagi sebagai aktor politik. Abang terbilang juga masih muda. Cara seperti apa yang Abang lakukan gitu agar generasi muda ini gitu ya, ini kan tahun-tahun politik, agar generasi muda ini lebih punya interest apalagi ke Partai Gerindra sendiri? Ya, banyak didengerin ya gitu. Jadi kan kenapa generasi muda banyak apatis dari kemarin ya. Mereka bicara tapi mereka nggak didengar, yang pertama. Yang kedua juga karena saluran anak-anak muda ke partai politik kalau dengan cara-cara konvensional itu kan sangat terbatas ya. Anak-anak muda demo dulu atau apa dulu ya. Karena sekarang ya tinggal partai politik mau nggak mendengarkan aspirasi anak-anak muda gitu. Makanya saya buka seluruh saluran ya, baik dari media sosial, media dan lain-lain itu kita buka. Kita ingin banyak mendengar masukan dari mereka, dan luar biasa memang gitu. Jadi mereka, karena anak-anak muda hidupnya banyak di media sosial ya, itu yang kita buka gitu, dan komunikasi dengan mereka lewat media sosial, apa masukan-masukan dari mereka, meskipun cuma nge-tag atau meskipun DM ya kita jalanin gitu kita jalanin. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, wah ternyata meski lewat DM bisa berubah keputusan politik. Meskipun lewat cuma di tag ya kan bisa membuat satu keputusan partai itu melangkah ke arah yang mereka mau. Nah, ketika mereka sudah percaya dengan partai politik itu bahwa mereka mendengarkan anak-anak muda, maka anak-anak muda ini akan merasa menjadi bagian dari partai itu. Bahwa partai ini adalah saluran kami ke segala sesuatu yang kami butuhkan untuk sekarang dan masa depan. Itu yang kita ingin lakukan
Partai Gerindra lakukan sekarang. Mungkin ini abang juga bisa, ini kan yang nonton juga berbagai macam, ada yang muda, dewasa, segala macam ya bang ya. Mungkin ini bisa menjadi motivasi juga abang. Mungkin abang punya nggak sih pengalaman yang menyenangkan di partai politik yang paling tidak bisa dilupakan dari selama abang terjun ke dunia perpolitikan ini? Pengalaman yang menyenangkan. Menyenangkan dan tidak bisa terlupakan. Apa ya? Saking banyaknya ini Saking kayaknya. banyak. Oh iya. Ya mungkin yang ya begini. membekas. Ya, bagi saya ya, ya banyak hal-hal baru dan begini. Di partai politik ini serah badan ya kalau kata orang Lampung apa ya. Kita niat belajar, niat berbuat, niat mengabdi. Artinya ketika itu ya, ketika bicara dengan orang, saya merasa saya yang bodoh, saya yang belum pengalaman, saya belum tahu apa-apa. Jadi semua itu saya senangnya itu di partai politik ini saya banyak belajar gitu, banyak tahu, banyak mendengarkan gitu, dan banyak menambah wawasan-wawasan lah yang selama ini kita nggak banyak dapatkan di dunia usaha dan di dunia masyarakat yang lain. Padahal gitu. Abang terjun udah cukup lama, tapi abang terus belajar terus, tempat terus di sini ya. Gitu. Apalagi kan dengan teman-teman di pusat ya, Pak Buzani dan lain-lain tuh ya, wawasan mereka kan lebih luasnya, saya banyak belajar lah. Gitu. Lalu kita kan, nih tadi kan Kristi sudah menyentil bahwa kita sudah masuk ke tahun politik sebenarnya menuju 2024 ya bang ya. Mungkin strategi atau pendekatan apa yang abang lakukan agar publik Lampung nih khususnya kaum muda bisa lebih melihat ke Partai Gerindra? Ya itu aja, kalau secara ini kita kan melakukan kerja-kerja gini. Kita lebih banyak menginformasikan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, kepada masyarakat ya semuanya, bahwa Gerindra adalah kader-kader Gerindra, anggota-anggota Gerindra adalah orang-orang yang bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya. Itu yang kita pengen mereka tahu. Dan kedua juga, kita juga lebih banyak membuka diri, lebih banyak menyerap aspirasi dan melakukan apapun keinginan masyarakat bagi Partai Gerindra. Terima kasih Bang Mirza sudah bergabung bersama saya di Dialog Spesial. Pemirsa, usai sudah Dialog Spesial episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Dialog Spesial selanjutnya. Saya Karisma Kristi beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.